semuanya dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti acara upgrading guru dan karyawan tahun pelajaran 2024-2025. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang yang telah memberikan izin dan berkenan meminjamkan tempat serta tim dari SMK Muisa yang telah mempersiapkan acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, teriring doa dari kami semoga kesuksesan dan keberkahan selalu untuk SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang. Ucapan terima kasih juga yang besar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Prof. Kosin di tengah-tengah kesibukan beliau yang mengurusi amal usaha Muhammadiyah Pendidikan di se-Jawa Timur ini masih berkenan hadir sebagai narasumber pada hari ini pada kegiatan upgrading kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, upgrading ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Karena sebagai guru dan karyawan tentunya kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk peserta didik kita mencapai visi-misi sekolah, seperti yang sudah menyenang ketahui saat raker kemarin. Roadmap sekolah kita, cita-citanya ke depan itu sangat tinggi sekali impian kita, Insya Allah siapapun nanti pemimpinnya itulah yang akan kita capai. Kita tidak ingin berhenti sampai di excellent school, tapi juga nantinya sampai ke outstanding school. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan harapan panjenengan semua dapat mengikuti seluruh rangkaian acara nantinya sampai dengan selesai dengan penuh semangat dan hati yang ikhlas tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ghamara an-nufus bil iman wa sa'adah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Khazin, matur nuwun atas kesempatan waktunya untuk kami, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Muhammadiyah 1. Dan di belakang ada Pak Gus dan lupa saya nama satunya. Matur nuwun Pak Gus. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah momen yang salah satu momen yang penting pada kehidupan kita. Jenengan, kenapa kita katakan kehidupan? Karena setiap kita harus memiliki tren mutu yang makin naik, tidak tetap saja. Jadi setiap kita, jenengan dan saya, itu harus ada peningkatan mutu, baik mutu akhirat. Kalau mutu dunia masih relatif nih, tetapi mutu akhirat itu membuat mutu dunia lebih kokoh. Maka hari ini, pagi ini bisa kita pakai manfaat itu. Kalau dalam buku lamanya David Menkel kan ada ciri seorang manusia yang kokoh sehat itu salah satunya adalah ada need of achievement, ada kebutuhan berprestasi dari beberapa kebutuhan dalam buku itu. Nah, kebutuhan berprestasi itu setiap kita harus punya. Salah satu tahapan untuk berprestasi, setiap kita harus mampu mengupgrade, namanya aja upgrade, meningkatkan kualitas kita. Jadi setiap langkah kita, apalagi hari ini, sekeluar dari hari ini, mutu mengajar jenengan harus lebih bagus lagi, mutu intelektualitas kita jenengan, profesionalitas jenengan juga harus dikokohkan. Kemudian di PPSPP-nya itu agak pantas sehingga bisa menghidupi warga sekolah dan bisa membanggakan sekolah. Nanti kalau mentok 500 tinggal fasilitas dan pelayanan, karena itu tidak bisa dikembangkan. Tapi harus ada saving untuk pengembangan sekolah ke depan. Guru-gurunya ini SDM-nya juga terus ditingkatkan.
tidak boleh didiamkan ya. Itu beyond, achieve itu capaian ya. Jangan puas dengan yang ada sekarang ini, tapi capaiannya harus selalu ditingkatkan. Saya kemarin ngomong dengan Pak Sony, kita perlu mengumpulkan guru-guru sains terutama yang matematika untuk di training sama KPM ya, klinik pendidikan matematika ya. Pak Arodi sudah sanggup, tapi gurunya dikumpulkan dulu, kemudian nanti di briefing sama Pak Arodi, pertemuannya kayak apa nanti diatur. Katanya pelatihan bisa 2 hari 3 hari gitu. Orientasi kita apa? Target kita adalah ke Olimpiade Sains Nasional bidang matematika. Pertama mungkin hanya juarai kota, tapi kalau sama bisa juarai kota kan kalahkan ini, ngalahkan SD Sabilillah kan? Nanti ke juara provinsi. Tapi kan harus punya pengalaman dulu, juara tingkat kota kabupaten ke provinsi, naik nanti dikirim ke nasional gitu loh. Di Muhammadiyah kan juga ada kompetisi Olimpiket kemarin. Tak lihat ini sudah ngirim peserta untuk pelatihan di mana Trawas tanggal berapa itu? Di Trawas kan ada nanti. Itu untuk pengembangan AI dalam pembelajaran artificial intelligence. Mungkin sudah punya ilmunya tentang itu. Tapi kan silaturahim itu jauh ada manfaatnya. Kan tak cari sekolah-sekolah yang gede tapi nggak daftar. Wis pinter tau tapi nggak gitu. Ojo merasa pinter. Jadi pinter itu boleh ya, tapi nggak boleh merasa malah pinter. Kalau itu nanti ya membunuh, pelan-pelan itu membunuh. Orang nggak mau maju. Kemudian yang ini terakhir, responsible itu tanggung jawab. Nah, ini penjelasannya di sini begini ya ini ya. Nah, ini. Soulful itu apa? Memiliki jiwa, artinya setiap kegiatan yang dilakukan yang dilakukan di Sabar Sekolah Alam Batu Raden tadi memiliki jiwa dan semangat serta alasan yang tepat mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Jiwa dari setiap kegiatan harus berdasar kepada Al-Quran. Loh ini loh ya, iki loh gak sekolah Islam ya, tapi nyebut Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengikuti as-sunnah sebagai tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak setiap insan yang ada di Sabar Sekolah Alam Batu Raden tadi senantiasa meningkatkan kualitas akhlak pribadi, akhlak saudaranya, dan akhlak anak-anak didiknya sehingga menjadi manusia yang mulia dengan semangat bahagia dunia akhirat ya. Beyond, lebih dari standar. Pak, sebentar lagi saya akan gabung ya. Saya masih ini. Iya. Nggih, dimulai aja nggih. 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 Jalan. Oke, kemudian kecil ya. Beyond itu standar setiap kegiatan di dilakukan Sabar haruslah melebihi standar umum yang ada. Hal ini mengisyaratkan bahwa Sabar ingin melakukan yang terbaik dalam setiap langkah yang diambilnya. 4 achieve itu mencapai sesuatu. Ketika Sabar senantiasa melakukan yang terbaik, terpatri sebuah tekad untuk mencapai prestasi-prestasi terbaik yang membuat Sabar selalu di depan. Sekolah sampai ranking piro Mbak mungkin di kota itu peringkat berapa? Sekolah lembaganya akreditasi A ya, tapi aja puas dengan A itu. Karena A itu kan ada nilai A kurus, ada nilai sedang, nilai A gemuk kan gitu ya. Nek A kurus itu berarti harus ke sedang dulu, nanti sampai ke A gemuk gitu loh. Itu kan berarti standar pendidikan Muhammadiyah itu lebih tinggi dari standarnya pemerintah. Pemerintah A, Muhammadiyah masih excellent kan gitu ya. Iya.
Kemudian yang terakhir responsibel. Setiap insan yang ada di dalam itu mewujudkan manusia yang terakhlak mulia, harus punya tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan saya ya tentang ini. Dan kemudian tadi kan itu kaitannya dengan tadi apa, etos ya, ya karakter dan etos kerja ya. Karakter dan etos kerja itu nanti mengikuti target. Kalau kita masang standar core values yang tinggi, maka ya etos kerjanya dan semangat kerjanya nanti akan mengikuti. Supaya kita masing-masing pribadi ini ya, nek wis di sepeda motor itu kira-kira tahun 2000 dan kemudian sudah puas dengan itu, terus kami gitu. Tapi kalau masih mau berdoa, ya Allah, aku pingin motor Honda terbaru Vario keluaran 2024 gitu ya. Nanti lah kemudian mikir, ono hematnya nggak? Nek oleh duit biar kuwabe, ono sing ditabung. Tapi kalau udah merasa cukup, dia akan berkembang. Misalnya sing mari S1 ya, wis S1 itu sampai tua pensiun di S1 gitu ya. Nanti ya S1 mah nggak punya cita-cita S2 gitu. Kayak guru kan harus mengembangkan itu. Ya itu cita-citanya, obsesinya ditancapkan dulu, nanti kemudian melahirkan semangat dan etos untuk mencapai itu. Bahasanya Pak Malik Fajar berapa almarhum itu, kita itu boleh nggak punya apa-apa ya, tapi tidak boleh tidak punya cita-cita. Makanya cita-cita itu harus selalu punya ya. Saya sebagai ketua majelis itu cita-cita saya ingin membalik piramida di pucuk ini. Kan sekolah outstanding itu hanya 10. Yang potensial sama yang inspiring itu di bawah ini gelembung semuanya. Nah minimal nanti kalau nggak bisa dibalik itu ini loh, ya, komposisinya itu outstanding 30 gitu ya minimal lah gitu loh. Kemudian excellent nanti paling enggak ini jadi berapa, 40% gitu ya, 30-40 kan sudah berapa itu? 70 ya. Nah yang inspiring sama ini nanti, inspiring sama ini lama-lama nanti habis tinggal 15 gitu. Itu obsesi saya, makanya keliling gitu. Saya ditanya sama Pak Eko itu, Pak itu ada capek tak? Urung apa-apa ini nabi biyen aku naik ontok. Dan setelah tak gitu kan Pak Eko itu terus semangat, tapi kan Pak Ketua kecapean terus. Ya nek diem itu kan merenung sekolah kita ternyata kayak begini. Kemudian kita bisa bersyukur dengan kondisi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadhil wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hazmi MSI yang telah menyampaikan materinya terkait upgrading karakter dan etos guru serta karyawan Muhammadiyah. Daripada tegang Bapak Ibu ya, ini kan udah kayaknya ngantuk-ngantuk manja gitu ya. Mungkin kita bisa ini dulu ya, jargon sekali lagi ya. Monggo, kok monggo sampai. Mari Bapak Ibu kita jargon dulu ya. Seperti biasa tadi jargonnya, kalau saya bilang SD Mutu Kawi, jawabannya semakin di depan semakin jaya. Masih ingat ya tadi ya? Masih ingat? Oke, kita tes ombak dulu ya. Bu Riris sudah siap? Sudah siap ya jargonnya ya? Oke, SD Mutu Kawi semakin di depan semakin jaya. SD Mutu Kawi semakin di depan semakin jaya. Tepuk tangan dulu buat kita semua.
penyampaian materi yang sangat bermanfaat ya ini ya. Terlebih lagi sebagai seorang guru tentunya kita harus memiliki skill yang selalu upgrade ya, karena yang namanya pendidikan itu akan selaras dengan perkembangan zaman gitu ya. Semakin modern zaman yang kita lalui, maka akan semakin berkembang juga pendidikan yang ada seperti itu. Tadi sudah kita simak bersama tentang penyampaian materi dari Bapak Profesor Dr. Khozin MSI. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing terkait materi pada pagi hari ini. Baik, seperti biasa Ibu Agustina, audiens yang paling semangat ini pasti ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunduko Bapak, ini saya sangat terbuka sekali kalau ada seperti kegiatan seperti ini, itu bisa menjadi evaluasi kami, kemudian bisa menjadi wawasan kami. Jadi kita bisa lebih maju seperti yang sudah disampaikan Mbak MC tadi. Kita berusaha untuk lebih jaya. Nah, ini yang saya tarik ulang, itu kita itu pernah di SD Muhammadiyah 1 ada tim pengembang ya Bapak ya. Salah satunya Bapak, seingat saya itu tim pengembangnya. Nah, kalau misalnya program seperti ini istilahnya diprogramkan gitu ya. Kita selalu ada kegiatan, tetap ada tim pengembang lagi dihidupkan supaya kita punya program yang rutin dan bisa berevaluasi dan menambah wawasan yang baru. Itu mungkin itu angan-angan saya istilahnya gitu ya. Sementara itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tim pengembang itu kan pihak eksternal, orang luar ya. Ya saya Pak Ikhtibar, saya orang Muhammadiyah, pimpinan cabang, pimpinan majelis gitu ya. Tapi tetap saja kalau kemauan untuk maju itu berangkat dari internal, dari dalam. Jadi yang ingin melakukan perubahan itu kan sekian lama orang luar terus. Sekarang dibalik, yang ingin maju dan berkembang itu adalah internal, orang-orang yang ada di dalam. Dikonsep, dirumuskan, nanti dikonsultasikan ya ke pakar ya. Ke pakar itu ya bisa saja ke tim Majelis Judasmen PCM, bisa ke tim Majelis Judasmen Daerah gitu ya. Bahkan bisa juga ke tim Majelis Judasmen PWN. Nanti saya akan turun kalau sampai punya konsep gitu. Pak, kami punya konsep begini core values-nya gitu ya. Dirumuskan, ditulis. Kan ini Mbak Vika barang kan kuliah S2 kan sudah. Yang S2 dikumpulkan seluruh konsep itu. Yang S2 dikumpulkan seluruh konsep itu. Ya. Nanti dia cari bahan untuk konsep core values itu. Jadi sekali lagi lebih baik kalau ide pengembangan termasuk merumuskan ide-ide pengembangan itu dimulai dari internal guru dan teknik yang ada di sekolah. Nanti dari tim pengembang pihak eksternal itu kalau nggak dihadirkan kan nggak pernah datang. Ya. Tapi kalau ada rapat rutin bulanan ya nanti akan datang kalau tim pengembang itu. Nah, sebaiknya jangan mengandalkan tim pengembang, tapi kekuatan internal itu ya, potensi di internal itu yang harus dimaksimalkan. Nah, saran saya seperti itu. Tapi juga harus mau belajar. Ya. Belajar tadi saya sarankan di depan tadi kan SD ini harus tentu ditiru. Kemana? Ke sekolah ABC baik di internal Muhammadiyah maupun yang ada di luar Muhammadiyah. Gitu.
Sebab tanpa studi tiru itu nanti merasa sudah cukup. Memang berbiaya, tapi kan tidak mahal. Sewa bis isi 35, ya bis kecil itu loh. Berangkat pagi, pokoknya misalnya kalau setelah subuh berangkat, nanti jam 8 sudah nyampe di Gresik, gitu ya. Setelah dari Gresik sampai siang, nanti setelah siang itu ya, ngomong aja sama Pak Komari, Pak Komari makan siangnya tolong dibantu kami, ya ada apa itu, akan dikasih makan, jangan kalau butuhnya makan aja gitu. Ya. Bahkan saya udah janji kepala sekolah yang mau magang di satu sekolah, ya 1 bulan sampai 3 bulan, nanti biaya hidup di lokasi itu tak mandatkan kepada sekolah yang ditempati magang. Kemarin di Magetan sudah tak minta, tapi kayaknya belum berangkat. Tinggal komunikasinya. Kepemimpinan itu kan yang penting komunikasi. Nek mau weneng ae ngene gak ro butuh ya apa kan gak ro ya. Itu loh, jadi harus dikomunikasikan. Pak, kami butuh pendampingan. Jadi omongan itu pendampingan. Pendampingan untuk apa? Untuk ini make up sekolah. Nah, kalau make up sekolah serahkan pada ahlinya. Yang arsitek atau make up wajah sekolah itu serahkan pada ahlinya. Suruh desain dulu digambar. Pak Aktif bagi insinyur dulu. Perikanan. Ya. Kan ada ikan koi di situ. Ya. Minta tolong sama Pak Akbar. Ini kalau kita kasih kolam ikan di mana, kayak apa, jenis ikannya apa, kan Pak Akbar. Ya, jadi gitu ya. Jadi potensi internal dimaksimalkan, baru kemudian kita minta pandangan atau pendapat pihak eksternal ya. Saya kira itu ya. Oke. Masih ada? Mungkin masih ada Bapak Ibu satu pertanyaan lagi terakhir.